Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 27 April 2021, tepatnya di hari Selasa, di minggu terakhir di bulan April. Oke, sebelumnya saya doakan teman-teman dalam keadaan yang sehat-sehat, ya, portofolio juga sehat-sehat. Nah, langsung saja gitu ya, to the point morning briefing kali ini. Seperti biasa saya akan banyak bahas market. Nih yang request morning briefing pun mulai bertanya, Om, market nih arahnya gimana sih? Ya, dan memang sangat disayangkan market di hari Senin ini ya di luar harapan dari saya. Karena kalau Anda tonton morning briefing kemarin, saya bilang bahwa ini sebenarnya sudah tanda bagus ya. Sebuah tanda bagus di mana close market itu bisa lebih tinggi daripada close sebelumnya. Ini kan sebenarnya sudah tanda bagus, tapi yang kita lihat ternyata di hari ini, di hari Senin ya, saya record selalu hari Senin, ya maksudnya saya selalu record H-1-nya. Ya, jadi kalau Anda lihat ini buat low baru terus, artinya tekanan jualnya belum berhenti. Saya kemarin di morning briefing ekspektasi market turun nggak apa-apa asal dia tidak buat low baru. Tapi nyatanya tekanan jualnya masih luar biasa sehingga suka tidak suka market kembali ambles di bawah 6.000. Bukan tanggung-tanggung, bahkan turunnya pun hampir tadi sempat 1%. Jadi yang kita lihat ini merupakan kesenjangan yang luar biasa. Ya, masih belum ada tanda-tanda rebound, jadi ya Anda harus benar-benar super sabar. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya, Om, mungkin gak sih IHSG ini buat pattern inverted head and shoulders? Atau tadi ada yang nanya, Om, ini inverted head and shoulders-nya beneran kebentuk gak? Nah, for information, sebuah pattern HNS ya, idealnya ini antara shoulders left ya, left shoulders, bahu sebelah kiri dengan bahu sebelah kanan ini harus time frame-nya harus tidak jauh berbeda. Tidak harus sama tapi tidak boleh berbeda jauh. Contoh, kalau di sini misalnya 10 candle, di sini ya jangan sampai misalnya 20 candle. Ya karena ibaratnya manusia kalau bahunya satu lebar satu sempit kan jadi agak gimana gitu. Ya di pattern inverted head and shoulders juga sama. Ya maka dari itu ini bisa gagal terbentuk ini. Karena dia buat low baru terus. Ini kalau besok masih buat low baru ya sudah. Ya ini patternnya sangat potensi gagal. Dan kalau kita lihat lagi justru kalau pattern ini gagal, ya head inverted ini gagal, ya maka dia potensi sekali untuk ini rounding di sini. Ini rounding di sini. Ini rounding lagi di sini. Jadi ini sangat potensi untuk lanjut drop. Ya, dan saya lihat dalam kacamata luas kalau dia gagal buat inverted justru potensi IHSG kita untuk koreksi lebih dalam itu sangat tinggi. Ya, untuk saat ini menurut saya masih sangat tinggi. Jadi patokan supportnya masih sama. Ya, kita cek besok ya. Kalau besok dia bisa rebound dan tidak buat low baru, nih sinyal bagus. Tapi sampai saat ini dia masih buat low baru terus. Ya maka dari itu tekanan jual belum akan berhenti karena low-nya masih ya dia masih terus buat low baru dari hari ke hari. Nah, ini areanya nih. Ini area supportnya nih di 5950 ke bawah nih sudah banyak support kuat. Jadi kalau sampai jebol, apalagi bisa jebol di sini nih di 5880, 5900. Waduh, ini kalau sampai di breakdown ini sangat mengkhawatirkan menurut saya. Ya, jadi market kalau bisa di breakdown ini 5700 ini bukan hal yang sulit. Ya. 5700 ini bukan hal sulit nih. Nyampe sekitar 5800 ke bawah ini bukan hal sulit. Kalau sampai area 5900 ini kembali dijebol. Jadi ini banyak support. Ya, ini IHSG ini banyak support. Habis 5950-an ini banyak support. Jadi let's see. Ya, besok kita cek kalau market kita nggak kuat dan drop. Wah, saran saya ya terutama Anda holder saham blue chip atau yang portofolionya supermarket, Anda harus hati-hati karena potensi market diguyur lebih dalam itu tinggi.
Ya. Lalu kita cek juga BBRI, BMRI ini masih distribusi ya, distribusi yang sangat gede. Lumayan loh, 500.000 lot itu gede sekali distribusinya. BMRI juga sudah 6 sampai 7 hari beruntun distribusi, makin ke sini makin gede outflow-nya. Bahkan chart BMRI pun kalau kita perhatikan sudah breakdown. Ini sudah breakdown ini. 6.000 ini sudah di breakdown, teman-teman. Pertama di 62, 6.100, 6.200. Next time di sekitar 6.000 nih, psikologis jebol juga. Jadi kalau kita lihat ini sangat amat berbahaya. Ya, saya tidak tebar fear, tapi ya better kita harus siap. Tentu harapannya market bisa buat pattern bullish, tapi ya doa saya pribadi setidaknya dia sideways dan tidak sampai ambrol. Ini salah satu bank sudah mulai ambrol. Ya, ini head and shoulders juga nih. Shoulders, head, shoulders. Ya, jadi kalau kita lihat rawan sekali indeks kita untuk koreksi lebih dalam. Ya, cukup rawan dengan kondisi per candle sekarang. Outflow-nya pun belum berhenti. Ya, lalu kalau kita perhatikan BCA ada inflow, ya, cuman tidak signifikan. Ya, kalau Anda cek BCA inflow-nya paling sekitar 38. Ya, 38 miliar gitu ya. Sisanya blue chip lainnya BRI, BMRI lengkap. Ya, total pun sudah hampir 350 miliar. Jadi, so far nih kalau outflow asing belum berhenti, maka makin berat IHSG kita untuk perform. Ya, jadi outlook-nya sudah jelas. Ini potensi banget drop. Cuman kita berdoa yang terbaik, tapi harus disiplin. Yang penting Anda tahu kunci-kunci market, karena kalau sampai dijebol support quote ini bisa panic selling besok. Dan ini bahaya menurut saya. Oke, ya begitu aja. Kalau sudah paham, menurut Om kapan IHSG-nya akan uptrend? Kalau dibilang uptrend jelas window dressing. Ya start kapan Om? Ya biasa Oktober pun udah mulai kelihatan trennya mulai berbalik biasanya. Ya nanti di bulan Mei kan ada siklus yang namanya sell in May and back Halloween. Jadi jual di Mei lalu balik lagi pas Halloween. Halloween itu kapan sih? Oktober. Ya akhir Oktober atau di awal November. Jadi memang secara siklus di bursa manapun window dressing start November ya itu siklus untuk market rally. Kita sudah cek berapa tahun yang lalu juga ketika sudah mulai akhir tahun itu November, Desember, Januari itu naik. Jadi kapan predik mungkin Anda harus tunggu November baru market benar-benar bisa super bullish lagi. Ya. Sementara ya Anda doain aja market sideways. Ya itu doa Anda itu aja sideways dulu deh. Jangan bearish ya, karena kalau bearish ini recovery-nya makan waktu. Bisa jadi nanti malah window dressing kita kagak ada rally karena market cuman rebound akibat koreksi akibat market bearish. Jadi cuma rebound. Ya itu yang sangat bahaya menurut saya. Ya, ini weekly-nya juga akan testing lagi Bollinger bawah 59. Kalau gini terus sih 59 ke 5.900 sih bukan hal yang nggak mungkin ya teman-teman ya. Ini 5.900 ini mudah banget karena market kita nggak ada stimulus. Ya, jadi kalau ditanya kenapa, nggak ada berita positif. Berita positif yang keluar pun berita yang kita sudah basi dengernya. Ya, setiap sektor itu sudah hampir keluar stimulusnya. Jadi ketika kita dengar ada berita dengan topik yang sama, kita berpikir, dari dulu juga beritanya begini. Jadi sudah price in. Oke. Dian, Viva. Dian hati-hati, sudah kena batas ini, jebol. Ya Anda lihat gorengan pun nggak kuat. Gorengan yang superior pun mereka nggak kuat dan breakdown. Ini patah ya. Oke. Ini patah, Anda bisa perhatikan ini patah. Ya hati-hati, sudah sentuh 93 ya cut. Ya untuk Dian, saya pun ada lot kecil ya untuk trading gorengan pun kena cut di Dian. Ini trading pribadi saya di Dian. Ya, kenapa? Karena nih saham-saham ya yang memang uniknya IHSG merah bahkan dia udah nggak kuat naik. Jadi hati-hati patternnya sudah patah. Ya, saya tidak menyarankan Anda untuk buy. Untuk Diva ini emiten yang strong uptrend, cuman lotnya tipis jadi saya tidak bahas ya. MPMX juga, keren banget nih MPMX. Ya saya tidak pantau MPMX sih karena saya punya GJTL di otomotif.
kita tadi profit tuh ya 8% karena sudah serok dari under 900. Ya market merah VVIP bisa hit swing TP2 itu dahsyat banget. Ya. MPMX ini saya nggak tahu nih kenapa open 7%. Yang jelas kalau seperti ini kan bearish engulfing. Ya, naik tapi closingnya drop. Artinya penurunannya sadis banget. Kalau seperti ini dia akan koreksi. Ya, dengan market yang jelek pun MPMX mungkin akan coba testing di sekitar sini nih, 600 sampai 640. Ini kan area support. Jadi ya mungkin akan testing dulu. Anda kalau mau entry dekat-dekat 600 aja, dapat lah. Saya rasa market begini sih harusnya dikasih. Ya, MTech. MTech juga emiten yang super uptrend, tapi kalau kita lihat money-nya sudah makin lemes. Ya, jadi kalau bulan depan bulan Mei koreksi Anda jangan kaget. Dia mau koreksi 30% pun wajar karena naiknya sudah banyak. Ya, hati-hati nih udah nggak kuat. Ya, ini batasnya sudah pas di resistan, di support 2280, 2290. Kalau jebol next supportnya di 2000. Ya, jadi agak jauh. Saran saya sih kalau ini udah patah sih jangan ekspektasi. Karena kalau trennya udah patah, ya ini MTech ini bisa lanjut longsor. Ingat, ya tidak ada saham yang strong uptrend selamanya. Ada masanya saham-saham ini akan tumbang dan koreksi gila-gilaan. Ya, ingat semakin tinggi naik sahamnya, semakin tinggi juga saham tersebut akan koreksi. Semakin tinggi atau semakin dalam saham tersebut koreksi, semakin tinggi juga potensi saham tersebut untuk rebound. Ini hukum alam. Ya, jadi Anda nggak boleh kaget. Ya, kalau emiten-emiten seperti ini bisa drop parah. Hati-hati. Ya, saya sih nggak lirik udah. Mari ini emiten yang relate dengan ABA. Ya, ini syukurnya dia kagak dibanting banget. Ya, ini juga emiten strong uptrend yang cukup rawan. Cuman, mari sih as long as di 288 masih oke lah. Ya, ini bandara banyak yang jaga sebenarnya. Ya, harusnya lebih ketahan. Cuman mungkin dia akan testing di under 300 dulu. Kalau market begini. Ya, Anda bisa cek seperti ini. Ya, koreksi jebret-jebret baru dia rally lagi. Jadi, dia akan tunggu. ABA-nya juga baru open suspend. Ya, tadi kita sempat copet. Ya, close ARB ya mungkin dia akan sideways dulu nih. Sideways baru nanti naik lagi. Ya, dan mungkin Mari akan ngikut ketika ABA-nya sudah mulai rally. Jadi, minimal sideways dulu. Ira sudah saya bilang ya, ini cuman kena efek dari LK, Anda beli pucuk ya nangis, ya kan? Ira lalu MLPL ini mungkin akan sideways atau koreksi. Jadi selagi MPPA-nya belum bangkit ini ya pergerakannya akan sideways, ya. Mirip apa namanya? Mirip Mari ketika ABA-nya disuspend. Ya, pergerakannya sideways. Ya, jadi saya nggak incer lah ini emiten-emiten yang strong uptrend ini kalau koreksi ini sakit juga gitu. BKSL lah, kalau BKSL ya beda cerita lah ya. Ini emiten yang baru bangkit dari ARB, bangkit dari 50. Banyak drama perbandaran di sini, berita-beritanya pun entah berita baik entah berita jelek keluar. Ya, tapi pada dasarnya di sini volumenya mulai gede nih. Nah, kalau kita cek dari tanggal 16 ya 10 hari yang lalu ini si Becky ada akun ya ini sih ya modal tukar barang lah ya, bisa repo bisa tidak, tapi saya cek sih ya harusnya nggak repo ya. Ya bisa, Anda bisa bilang repo atau tidak nggak masalah, yang jelas kita sekarang tahu bahwa Becky ini ada di sekitar 58 ya, area belinya kurang lebih di sekitar 58. Lotnya berapa yang dipunya? Total lotnya 1 juta. Jadi kalau kita lihat total dia punya di 58 1 juta. Posisi sudah untung. Nah, biasanya ya percaya tidak percaya kalau emiten kayak gini dan bandara stabil nih bisa dijebol 64. Bisa karena banyak emiten-emiten yang dengan market seperti ini dia digoreng nih. Ya bandara baru ngegoreng ketika marketnya lagi jelek. Cuman ya hati-hati, ini emiten fundamental buruk. Anda kalau mau trading di sini ya super disiplin. Yang jelas
Saya kasih tahu ada bandar di 58 harganya. Ya, itu untuk BKSL. Lusip. Lusip. Kacau ya. CPO teman-teman waktu itu rally dia nggak rally. Yang jelas dia disupport nih. Ya, Anda mau buy on weakness boleh. Cuman nih hati-hati kalau jebol jadi double top. Ya ini 1200 sampai 1250 nih range supportnya. IHSG kenapa Om? Ya siklusnya begini memang pertengahan tahun ya nggak menarik, nggak ada stimulus, sudah capek juga ya. Habis perjalanan jauh 200 km ya istirahat dulu di rest area gitu ya. Bahas Wood Om, LK-nya kapan? Wood LK-nya belum keluar ya, tapi ya mungkin Mei gitu ya. Atau mungkin minggu ini. Saya sih belum dapat info insider, tapi yang jelas untuk Wood LK-nya harusnya bagus. Win kira-kira bisa rebound nggak? Win setelah saya TP dan STA ini udah kapar. Ya, di sini kita TP habis-habisan nih. Ya mohon maaf lah kalau Anda beli di pucuk ya kan waktu itu sudah saya rekom waktu di 900-an. Ya, jadi tidak sepatutnya Anda HK di 1100. Untuk Win harusnya technical rebound. Karena ini sudah drop 3 hari. Ya, habis ini bentuk doji biasanya sih harusnya technical rebound. Ya, cuman dari kemarin bandara nggak ada pergerakan. Ya, dari tanggal 21 gitu ya. Ini WIM ini nggak ada pergerakan bandarnya. Sinyal ya. Ya ini BK distribusi, YP bandar distribusi, MG distribusi, BB distribusi. Yang nampung nih CP bandar, tapi CC, DR, PD ini kan retail. Jadi yang kita lihat bahwa nih WIM ini nggak ada yang bandar yang nahan. Kalau tidak ada yang nahan ini berat. Ya hati-hati ini nih kalau bandar tidak ada yang nahan. Ya, ini berat. Ini potensi dia koreksi lebih jauh itu cukup tinggi. Ini untuk WIM. Ya. Oke, friend. Friend ini saya nggak tahu nih kapan sih batas tebus R-nya. Karena saya nggak tebus, saya nggak tahu. Yang jelas friend ini jelek banget ya karena dia jebol 85. Ya. Saya nggak terlalu banyak komentar di bandar friend karena bandarnya banyak drama teman-teman. Saya selalu bilang ini emitennya sering banget ngejebak retail. Yang jelas sih kalau dia nggak bisa balik 85 saya prefer Anda untuk cut. Karena potensi dia untuk kembali lanjut turun. Ya, kenapa sih ya? Karena sudah ada standby buyer. Ya, standby buyer ya tergantung standby buyer. Mereka mau ngangkat friend nggak biar mereka untung. Tapi dibilang untung ya belum tentu karena mungkin bandar friend ini atau standby buyer friend akan main di right-nya, di R-nya dan juga di W-nya. Karena waran yang didapat itu 16 kali lipat. Contoh, rasio friend itu kan 1:5 kalau nggak salah. Kurang lebih ya, 1:5. Berarti kan kurang lebih 20% dari total lot yang kita punya. Nah, sedangkan warannya itu 16 kali lipat dari 20%-nya. Artinya ialah waran yang kita dapat ini bisa ya lotnya ya. Lotnya ini bisa sebanyak 20 16 32 ya. 16 kali 0,2. Ya. Lotnya yang kita dapat warannya itu 3 kali lipat daripada lot friend yang kita punya. Ini buat Anda yang tebus. Artinya kalau warannya yang digoreng nih bandarnya cuan banget. Jadi mungkin mereka nggak peduliin friendnya. Mereka akan goreng, mereka akan fokus untuk ngegoreng di right-nya dan juga di waran. Ya, karena banyak emiten yang after RI baru digerakin. Contoh BRMS. Kita BRMS ini RI-nya berhasil profit. Ya, friend gimana? Tergantung nanti ketika warannya muncul, ketika right-nya muncul baru bisa ketahuan. Ya, apakah bandara ini akan mengangkat warannya atau tidak. Prediksi saya sih warannya yang akan digoreng. Ya, WIM sudah crash posisi Anda bisa cicil sih kalau mau. Ya, ini downtrend, wajar market kita downtrend tapi downtrendnya ketahan. Nih kayak lebih ada akumulasi sih. Jadi ini tinggal tunggu aja, ini kan mengerucut ini. Crash ini kan makin lama makin mengerucut. Tinggal tunggu dia break trend line-nya.
Wah, ini bagus banget. Keras. Agro BBTN. Oke, saya percepat lah ya. Agro juga masih disupport. Nih pokoknya intinya ada support nih di sekitar 1000 ya. Sekitar 980 sampai 1000. Support kecil, next supportnya itu ada di sekitar 870 sampai 900, masih jauh. Jadi kalau Anda mau stop loss ya di 980, jebol ya cut. Ya, belum ada pergerakan, nggak ada stimulus yang nggak ngangkat. BBTN asing outflow, saham downtrend ya. Ini nggak apa ya. Berat lah. Ya, posisi di support 1500 1600 ya, kalau nggak kuat cut. Ini support kuat semua nih. Ya, lalu Elsa Big Akum, dibilang Big Akum nggak big banget. Ya, saya selalu cerita Elsa ini minyak ini banyak pranknya. Ya, dengan market begini akan semakin sulit mereka untuk naik. Intinya sih dia sudah mulai ketahan. Ya, udah mulai jenuh jual lah. Artinya nih sudah downtrend banget. Ya, harusnya ada technical rebound. Cuman mungkin dia buat pattern dulu. Jadi sementara mungkin sideways dulu. Wood sudah, Friends sudah, GJTL kok bisa down sih? Down dari mana ya? GJTL 2% loh. Bahkan tadi high-nya sempat 5%. Ya lumayan sekali GJTL ini kita serok dari sini. Kita di VVIP. Ya mungkin ya saya nggak tahu, mungkin dibilang downnya karena dari 9560 ke 930. Ya wajar, market kita kan juga diamblesin. Ya jadi nggak usah kaget. Ya GJTL asingnya akung terus. Ini big akung banget. Ya ini saham bagus juga ya, why not Anda beli? Ini kan saham bagus toh. Ya. Ini saham bagus, fundamental bagus, trading oke, bandarmologi oke, funda oke. Ya kan? Ya apalagi. Cuma sayangnya nih dia nggak bisa bertahan nih di atas 950. Kalau nggak dia bisa balik ke dia punya trennya nih bagus banget. Ya, cuman ya nggak masalah lah. Ya pada dasarnya di sini pun juga sudah oke kok. Ya, ini untuk GJTL. Oke? Ya, ini untuk GJTL. DMMX masih fase akum. Ya, ini kan emiten strong uptrend nih, yang dia koreksi dulu. Abis multi bagger, murmologi kita dia koreksi dulu. Karena fase juga suspend. Nggak ada arah. Ya. MCAS-nya pun juga sudah lemes. Ya, sisa keren ini kakek buyutnya nih yang sudah rally lumayan nih koreksi. Ya, ini lagi mulai fase koreksi. Ini rawan sekali keren. Ya, jadi yang kita lihat bahwa mungkin akan sideways dulu. Yang penting batas benar-benar teknikal tuh di 498, kuat di 498 sih ya santai saja. Ya, masih oke. Cuman ya mungkin Anda bisa lihat di sini pun dia sideways dari tanggal 18, dia baru break di tanggal 7 April. Jadi dia makan waktu 1,5 bulan baru naik lagi. Nah, pertanyaannya Anda sabar gak? Kalau nggak sabar ya jangan fast trade. So far ini mungkin masih akan koreksi dulu. Masih berat menurut saya untuk saat ini. Jadi dia akan sideways pendek dulu. Sen kenapa ARB? Gagal RI itu yang pertama. Ya, lalu yang kedua ya memang ini saham yang sudah multi bagger. Ya ini emiten strong uptrend yang bisa hancur. Sen, ASA. Nah, ini kan emiten-emiten yang rawan sekali. Ya, Kias. Kias skip. Ya, ini banyak dimainin di grup-grup sebelah. Cuman saya skip, Anda yang nggak disiplin ya bisa balik ke 50. Karena dari dulu memang sudah sering Kias ini main di 50, jadi nggak usah kaget nih. Ya, hati-hati untuk Kias. Oke, saya rasa cukup, tidak ada watchlist hari ini. Ya, Anda kalau mau dibimbing ya bisa join VVIP saja. Thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.